Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan seluruh DKM atau Takmir Masjid Al-Azhar, para jamaah, Bapak, Ibu, dan hadirin wal hadirat. Ini yang hadir rata-rata usia berapa nih? Nah, setengah abad ya. Karena itu mudah-mudahan tema yang akan kita bahas pada pagi ini mudah-mudahan sesuai dengan usia kita semuanya. Para jamaah sekalian, yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tafsir yang ada di dalam surat Al-Anbiya. Tafsir surat Al-Anbiya ayat 87 dan 88 insyaallah. Ayat 83 dan 84 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyadh dhurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Shadaqallahul adzim. Para jamaah sekalian, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan satu episode di dalam kehidupannya Nabi Ayub sekeluarga. Apa yang menarik di dalam kehidupan Nabi Ayub itu adalah kalau kita bikin grafik dalam kehidupan beliau itu, grafik hidupnya Nabi Ayub itu naik, kemudian turun, serendah-rendahnya, kemudian naik lagi. Sebab kadang-kadang ada orang itu grafik hidupnya naik, terus habis itu turun, nggak naik-naik lagi.
Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada Nabi Ayub itu luar biasa besarnya. Pertama, beliau ini dikasih oleh Allah kekayaan. Nabi Ayub ini di awal hidupnya kaya, luar biasa kaya, karena beliau itu adalah petani yang sukses. Yang kedua, beliau itu peternak sukses, dan beliau juga seorang pebisnis, pedagang yang sukses. Dari 3 mata pencaharian ini, Nabi Ayub hidup dengan bahagia bersama keluarganya. 1. Yang kedua, sumber kebahagiaan beliau Nabi Ayub adalah keluarga. Beliau ini punya seorang istri yang cantik dan solihah, dikaruniai oleh Allah 9 anak perempuan semuanya, cantik semuanya, taat beribadah semuanya, solihah semuanya. Soge rumah tanggai ayem. Tidak semua orang dikaruniai oleh Allah dua-duanya, itu tidak semua. Ono sing soge tapi keluargane gegeran ae. Boten enten ten mriki nggih. Kok kalih guyu ngoten apa? Ada yang sebaliknya dikasih oleh Allah keluarganya bahagia, anaknya solih-solihah, sekolahnya pinter-pinter, ngajine pinter-pinter, tapi tidak dikaruniai oleh Allah kekayaan. Enten ten ngriki nggih. Alhamdulillah napa innalillah ngoten nggih. Alhamdulillah. Tapi Nabi Ayub ini dikaruniai oleh Allah dua-duanya. Kaya iya, rumah tangganya sakinah juga iya. Dan itu adalah puncak kebahagiaan orang di dunia. Artinya nanti di akhirat itu kan hidup kita bahagia karena 2, nikmat ada dan kumpul keluarga. Itu nanti di surga. Nah, Nabi Ayub ini belum ke surga sudah merasakan itu. Jadi kalau ada di antara kita, mudah-mudahan kalau dikasih oleh Allah di dunia ini dua-duanya, itu surga. Itu rumah di dunia serasa surga. Kok ketinggalan sedeng ngoten lan napa niku? Mboten ngoten ta? Ini grafik pertama dalam kehidupan Nabi Ayub. Bahagia, tenang, sukses, senang di dunia. Nah, di sini para jamaah, ketika beliau diuji oleh Allah dengan kebahagiaan, beliau orang yang bersyukur. Itulah orang yang bahagia. Nah, senang adalah ujian, bahagia adalah ujian, dan Ayub sukses menjalaninya. Sekarang Allah akan menguji dengan yang sebaliknya. Karena ujian itu 2, kalau tidak kaya ya miskin, kalau tidak bahagia ya sedih. Nah, Allah ingin ngetes apakah Ayub ini ketika diuji dengan sukses itu, bahagia itu sukses, sekarang diuji dengan sebaliknya, apa juga sukses. Mulai ujian Allah yang kedua. Beliau dikasih oleh Allah ujian sakit.
sakitnya sakit kulit. Tidak hanya sakit gatal, tetapi kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tafsir itu sampai ada ulat-ulat yang di sini. Di seluruh tubuhnya itu penuh dengan ulat. Sampai juga diceritakan ulat ini makan dagingnya, perongkolan-perongkolannya itu sampai cicir daging. Itu ujian. Kalau saya sempat buka-buka di buku-buku ensiklopedia kedokteran, memang ada dan pernah terjadi di dalam sejarah penyakit seperti yang diderita oleh Nabi Ayub, cuma tingkat adanya itu di situ disebutkan 1/1 juta orang atau 1 miliar orang begitu. Jarang sekali. Tapi pernah ada penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub ini. Tidak seperti penyakitnya orang Asia Tenggara yang gula darah tinggi, diabetes, kolesterol itu kan satu orang 2 penyakit malah. Ini sakit. Karena sakitnya semakin hari, semakin tambah waktu, semakin parah, ujian yang kedua datang. Apa? Tidak bisa mengelola ladang usahanya. Tidak bisa ngurus pertanian, tidak bisa ngurus ternaknya, tidak bisa berdagang lagi. Karena itu, ujian yang kedua adalah miskin. Sudah sakit, miskin pula. Mestinya kan orang miskin tidak boleh sakit. Ini sudah sakit, miskin. Apakah cukup dengan penderitaan itu? Karena yang sakit itu Ayub, yang miskin kan semuanya. Istrinya, anak-anaknya juga ikut miskin. Apakah sudah cukup? Belum. Allah kasih ujian yang ketiga. Ternyata penyakitnya Ayub itu menular. Dan yang ditulari dalam sejarah ditulis bahwa yang tertular dengan penyakitnya Ayub itu yang ada hubungan darahnya. Sehingga istrinya yang merawat sekian lama itu tidak tertular. Yang tertular adalah anaknya. Yang punya nasab darah. Ini tidak berurutan, tetapi menular pada anak pertama. Semakin hari semakin parah, akhirnya meninggal dunia. Berikutnya menular ke anak yang kedua. Semakin hari semakin parah dan akhirnya meninggal. Anak ketiga meninggal. Keempat, 5, 6, 7, 8, 9 semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begini, tidak perlu bertanya kepada Ayub, kok sabar? Orang itu kalau sudah menikmati ujian, sudah tidak terasa sedih lagi. Bukan karena tidak bisa sedih, sudah habis air matanya. Orang kalau sakit, ada masalah pada organ ginjalnya, kemudian dibawa ke rumah sakit, lalu diputuskan oleh dokter, panjenengan harus cuci darah.
seminggu 2 kali, seumur hidup. Gimana rasanya? Seakan ada benturan yang keras dalam hidup kita. Tapi kalau cuci darah itu dinikmati seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan sudah sampai 5 tahun, biasa-biasa saja. Mudah-mudahan begitu. Sudah jangan tanya lagi tentang kesabaran, sudah selesai masalah sabar itu. Tinggal ridho dan ikhlasnya saja. Nah, Ayub ini sakit iya, miskin iya, anaknya 9 semuanya meninggal dunia. Jangan lagi tanya tentang kesabarannya. Apakah sudah cukup? Belum. Allah masih kepingin menguji Ayub dengan ujian-ujian yang berat. Ujian yang keempat, ternyata masyarakat ini ketakutan. Jangan-jangan penyakitnya Ayub itu menular ke kita, menular ke anaknya, semuanya meninggal. Bagaimana kalau menular ke orang kampung? Akhirnya mereka sepakat Ayub diusir. Ayub dan istrinya diusir, dibuatkan kandang binatang di tengah hutan. Biar kalau mati, matilah mereka, kita selamat, kata mereka. Nabi dan Rasul yang mestinya datang kepada masyarakat, mengajak mereka untuk masuk agama Allah, sementara sekarang terusir, hidup berdua dengan istrinya di tengah hutan. Para jamaah sekalian, ada yang menarik, yaitu ketika istrinya bilang kepada Ayub, dalam bahasa kita, Mas, begitu, Ayub, ujian yang Allah berikan kepada kita ini sudah sangat berat. Mulai dari kamu sakit, harta kita habis, anak kita dipanggil oleh Allah semuanya, sekarang kita diusir. Tapi kenapa ujian yang seberat itu kita alami dalam waktu yang lama, tapi tidak pernah sekalipun aku melihat kamu angkat tangan berdoa kepada Allah, minta supaya ujian ini dihentikan? Apa? Kok tidak pernah saya lihat kamu berdoa minta kepada Allah supaya selesai, ya Allah, ujian ini selesai? Tidak pernah. Itu istrinya yang kagum, heran. Kenapa? Dijawab oleh Ayub, kalau dalam bahasa kita, Dik, kita dikasih oleh Allah ujian bahagia itu 70 tahun. Jadi bahagianya dulu itu 70 tahun. Sementara kita diuji oleh Allah, aku sakit, kita miskin, anak semuanya mati, kita diusir, itu baru 7 tahun. Isik suweh enake timbang melarate. Jadi aku sungkan ndonga nang Allah, sungkan. Ada kira-kira yang begini? Izin. Kita ini dikasih oleh Allah sehat berpuluh-puluh tahun. Sekarang diuji dengan untu loro. Itu sambate gak karu-karuan. Seakan-akan seluruh hidup ini hitam, gelap, tidak ada enaknya sama sekali. Berpuluh-puluh tahun tani sukses, iso bangun omah, iso lunga haji, iso umroh bolak-balik. Hari ini sawai gak panen mergo digerajak tikus. Itu saja seakan-akan dunia ini isinya gelap,
seakan-akan jatuh miskin. Kita contoh kesabarannya Nabi Ayub. Nah, kira-kira apa sikap istrinya? Wong sudah seperti itu kondisinya, suami sudah tidak bisa berbuat apa-apa, dilayani terus, dirawat terus, ditakoni kenapa tidak berdoa, jawabannya begitu. Lalu apa yang dilakukan oleh istrinya? Istrinya pamit, cari nafkah, keluar, sore datang membawa makanan, dimakan berdua. Ternyata istrinya Ayub ini datang ke kampung untuk kerja, kora-kora, umba-umba, diupahi terus dibawa pulang itu dimakan. Besok istrinya Ayub ini berangkat lagi, tapi pulang tidak membawa apa-apa. Karena orang kampung ketakutan, jangan-jangan kita akan tertular dengan penyakitnya Ayub melalui istrinya. Pulang tidak membawa apa-apa. Besoknya lagi, hari ketiga, istrinya Ayub keluar rumah tidak pamit. Sore pulang bawa makanan. Sebelum makan, Ayub bertanya, kamu keluar rumah tidak pamit, sekarang pulang bawa makanan, ini dari mana? Istrinya Ayub tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi kerudungnya dibuka, jilbabnya dibuka di depan suaminya, dan sudah dilihat oleh Ayub bahwa rambut istrinya yang tadinya panjang itu sudah habis dipotong. Kemana? Dijual. Waktu itu negerinya Ayub itu ada di Syam, masuk wilayah Bizantium Romawi, yang bukan Muslim tentu. Anak-anak perempuan ABG, remaja-remaja perempuan itu punya kebiasaan suka pamer rambut panjang. Ini bukan Islam ya, suka pamer rambut panjang. Nah, istrinya Ayub itu lihat di internet mungkin. Kok eru itu loh. Kok tahu ada kebiasaan itu, akhirnya ini dipotong, dijual. Dan itu yang dipakai beli makanan lalu dimakan. Setelah itu, tidak ada lagi apa yang mau dijual. Nah, ketika semua jalan untuk bisa makan saja itu sudah buntu, nah baru Ayub itu lagi gelem donga. Baru dia mau berdoa. Nah, mana doanya? Ini yang akan kita baca. Itu tadi muqaddimahnya. Ini ayatnya. Wa Ayyuba. Perhatikan Ayub. Idznada rabbahu. Ketika dia memanggil-manggil, meminta-minta, berdoa kepada Tuhannya, anni massaniyadzurru, aku tertimpa kesedihan. Di ayat lain di dalam surat Shad, anni massaniyasyaiton, aku sedang diganggu oleh setan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah sebaik-baik yang bisa memberi rahmat, bisa memberi kasih sayang. Penderitaan yang begitu berat, begitu lama, tiba dongane mek saiki.
Anni masaniyadzurru wa anta arhamur rahimin. Anni masaniyadzurru itu bukan minta, tapi laporan. Aku sedang tertimpa musibah. Wa anta arhamur rahimin. Ini juga bukan minta, ini pujian. Jadi belum minta apa-apa. Baru laporan dan memberikan pujian. Jaluke apa? Tidak ada di situ. Kan beda dengan kita itu. Sembarang tua tungane itu. Dijaluk kabeh. Memang apakah tidak boleh? Boleh. Ada contoh-contoh dari para nabi itu doanya beda-beda. Ada macam doa seperti Nabi Ayub ini. Penderitaannya panjang, tidak kunjung berdoa. Begitu berdoa, sedikit sekali. Ada yang seperti Nabi, ini setelah itu ada ayatnya, Nabi Yunus ketika karena kesalahannya ditegur oleh Allah, ditelan ikan, ketika berada di dalam perut ikan itu juga berdoa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Artinya dalam doa ini Nabi Yunus juga belum minta apa-apa. La ilaha illa anta kalimat tauhid, subhanaka kalimat tasbih, inni kuntu minadh dhalimin, taubat. Sudah, minta apa? Tidak ada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, meskipun belum ada di situ kata permintaan, tapi Allah kan tahu yang diinginkan oleh Yunus itu apa. Kepingin metu, kan begitu. Kepingin keluar dari perut ikan. Allah ijabahi. Beda dengan Nabi Zakaria juga doanya. Nabi Zakaria itu berpuluh-puluh tahun minta dikasih oleh Allah anak, tidak dikasih-kasih. Sampai di dalam surat Maryam itu sambat nggak karu-karuan. Rabbi inni wahanal azmu minni, ya Allah tulang-tulang seluruh tubuhku sudah rapuh. Washta'ala ra'su syaiba, uban di kepalaku sudah menyala. Walam akun bidu'aika rabbi syakia, tapi aku tidak pernah mengeluh, tidak pernah lelah, tidak pernah capek berdoa kepadamu. Wa kanat imraati, akhir istriku mandul. Sing lanang wis tuwa, sing wedok napa? Bahasa mandul niku napa? Nggih pokoke niku. Majer niku lak pedes. Yang laki-laki sudah sepuh, sudah renta, yang tua tidak bisa melahirkan karena itu tadi mandul, tapi yang diminta apa? Yang diminta oleh Zakaria itu yang mustahil. Yang laki-laki tua, yang perempuan mandul itu kan logika kita, mustahil punya anak, mustahil, tidak mungkin. Tapi yang diminta itu justru yang mustahil itu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, jangan ada yang mustahil. Jangan ada yang dianggap tidak mungkin. Bagi Allah semuanya mungkin. Bagaimana caranya? Itu terserah Allah, bukan terserah kita. Yang penting kita berdoa, yakin kalau diijabahi. Kapan? Terserah Allah. Gimana caranya? Terserah Allah. Kan kita hanya punya kewajiban berdoa, yang menjawab itu Allah. Itu yang dipakai Nabi Zakaria. Dan ternyata dikabulkan. Dan punya bayi itu umur 86. Bapak-bapak umur 86 terus gendong bayi. Pertanyaan tanggane apa? Iku putu nomor piro kan? Nabi Zakaria enggak, anaknya. Dan itu anak pertama. Namanya Yahya. Yang ngasih nama juga Allah. Jadi Allah tanggung jawab. Ini ngasih anak telat, dikasih namanya juga. Wa wahabna lahu Yahya, aku kasih anak dia laki-laki namanya Yahya.
Yahya itu bahasa Arab artinya urip. Karena lahirnya di Arab jadi Yahya. Kalau lahir di Mojosari ya urip. Nah, kita kembali ke Ayub. Jadi ada contoh macam-macam dari para nabi berdoa itu caranya macam-macam, modelnya, kalimatnya beda-beda. Anni massaniya dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sedang ditimpa kesusahan dan Engkau adalah yang paling bisa memberi kasih sayang. Allah jawab doanya itu. Allah jawab, dan ini grafiknya mulai naik lagi. Tadi grafik naik, bisa bersyukur, grafik turun, bisa bersabar. Sekarang sama Allah dinaikkan lagi. Karena ada juga orang yang waktu bahagia, sukses, diuji sedih, tidak bangun-bangun. Waktu jadi pejabat, sukses, begitu tidak jadi pejabat, tidak tahu kemana. Nah, apa jawaban Allah? Fastajabna lahu. Aku ijabai apa yang diinginkan oleh Ayub. Mintanya apa? Ya kalau sakit orang berdoa pasti minta sehat. Kalau orang miskin pasti minta kaya. Kalau dalam kesulitan minta kepada Allah kemudahan, itu pasti. Fastajabna lahu, aku kabulkan keinginannya. Fakashafna ma bihi min dzur. Aku hilangkan apa yang selama ini membuat dia sakit. Kasyafna itu, kasyaf itu hilang sama sekali. Dan masih di buku ensiklopedia kedokteran, orang yang pernah sakit seperti sakitnya Nabi Ayub ini, lalu sembuh, maka sembuhnya itu sembuh total. Tidak ada bekas sama sekali. Kan ada penyakit-penyakit yang membekas di fisik. Kayak penyakit cacar. Itu kan kadang-kadang ada bekasnya. Bintik-bintik itu. Ada penyakit tulang membekas. Orang jalannya tidak seperti sebelumnya. Tapi kalau penyakit seperti penyakitnya Nabi Ayub ini begitu sembuh-sembuh total. Bahkan Nabi Ayub ini tidak hanya sehat sembuh dari penyakitnya, wajahnya lebih tampan dari sebelumnya. Lebih ganteng dari sebelumnya. Ibu-ibu jangan berpikir terlalu jauh ya. Nang kepingin bojoku kok gak loro ngono cah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub, saat itu Nabi Ayub sendirian di rumah, di dalam kamar, istrinya sedang mencari kayu bakar, keluar, dan begitu pulang melihat ada orang laki-laki yang tidak seperti dilihat sebelumnya. Jadi begitu Nabi Ayub sembuh itu wajahnya beda dengan sebelumnya. Begitu di dalam tafsir At-Tabari. Sehingga istrinya kaget, man anta, sampean iki sapa? Tidak bisa denger suaminya. Anak Ayub, aku iki Ayub, bojomu. Baru tahu kalau itu suaminya. Fakashafna ma bihi min dur. Sejak hari itu Ayub sehat, tampan, istrinya memang tidak pernah sakit. Jadi para ibu merawat suami yang sedang sakit
itu ibadah, diterima dengan ridho, ikhlas, insya Allah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada. Fakashafna ma bihi min dur. Kesedihan tidak ada, sakit tidak ada, hidup kembali normal. Sekarang Allah beri grafiknya naik. Dengan sehat 2 orang ini kemudian ke sawah lagi, sampai pertaniannya sukses lagi, beternak lagi, sampai peternakannya sukses, berdagang lagi, sukses. Maka jawaban Allah, fakashafna ma bi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Kehidupannya normal kembali, suami istri harmonis kembali, wa atainahu ahlahu, aku kembalikan kepada Ayub ahlahu, keluarganya. Punya anak 1 perempuan, 2 perempuan, 3, 4, 5, sampai 9 lagi perempuan semuanya, cantik semuanya, taat semuanya, solihah semuanya. Allah kembalikan semua anaknya yang dipanggil kemarin. Itu maknanya wa atainahu ahlahu. Aku berikan, aku kembalikan lagi anak-anaknya. Menjadi keluarga besar lagi. Terus grafiknya naik. Allah jawab lagi, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum. Apa yang dulu hartanya pernah diambil oleh Allah, sekarang dikasih lagi. Sugih maneh. Keluarganya bahagia lagi, kekayaannya banyak lagi, surga yang dulu pernah dia punya puluhan tahun yang lalu diambil oleh Allah, sekarang dikembalikan lagi. Itu ujiannya hidup Ayub. Bahagia, sukses, sakit, mati, terusir, sekarang bahagia lagi. Bahagia itu ujian, sedih itu juga ujian. Menjabat itu ujian, pensiun itu juga ujian. Sehat itu ujian, sakit juga ujian. Kadang orang sukses ketika diuji sehat, tapi gagal ketika diuji sakit. Kadang orang sukses ketika diuji kaya, gagal ketika diuji miskin. Nabi Ayub sudah membuktikan dua-duanya. Tapi jangan arep-arep diuji, tidak boleh. Alhamdulillah dewek iki sugih cah. Kapan ya nang miskin? Tidak perlu begitu. Kaya dan miskin itu ada waktunya, ono takre dewe-dewe. Rizki sudah ada jatahnya. Sebelum kita lahir, jatah rizki itu sudah lengkap. Orang punya warung, saya umpamakan. Wonten sing ada kafe, warung kopi, ngoten. Wonten nggih. Ada orang punya warung, laris, ada azan. Ditutup sementara, berangkat ke masjid, sholat jamaah, juga tidak mengurangi jatah rezekinya. Atau pilihannya, karena rame laris, ada adzan, nggak ke masjid, tetap nunggu warungnya, juga tidak menambah jatah rezekinya. Karena jatah itu sudah ditentukan sebelum adzan. Nggak nambah, nggak ngurang.
ini. Para jamaah, ayat ini atau kisahnya Ayub ini ditutup oleh Allah dengan dua kata kunci. Setelah grafik sudah naik, Allah mengatakan yang pertama, rahmatam min indina. Itu semuanya adalah rahmat dari aku. Apa maksudnya Allah mengatakan itu rahmat dari aku? Artinya, seluruh orang beriman, kalau kamu sakit, kemudian berobat, Allah takdirkan kamu sembuh, yang menyembuhkan itu bukan dokter. Yang menyembuhkan itu bukan obat. Itu semuanya ikhtiar. Yang membuat sembuh itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kalau kamu sembuh, jangan hanya terima kasih kepada dokter, jangan hanya terima kasih kepada yang ngasih obat, tapi bersyukurlah kepada Allah, karena sembuh itu rahmatan min indina. Iku aku sing ngekei. Makanya Nabi Ibrahim itu di dalam doanya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Jadi rahmat ini yang harus kita dahulukan. Kalau anak-anak kita sukses, pendidikannya, akhlaknya baik, itu bukan karena kehebatan kita sebagai orang tua. Bukan karena bagusnya pondok pesantren yang tempat kita titipkan anak kita. Bukan karena lingkungan, enggak. Itu ikhtiar. Yang membuat anak kita soleh, solihah, sukses dunia akhirat, itu Allah. Rahmatan min indina. Iku rahmat teko aku, kata Allah. Jadi jangan lupa bersyukur. Ini Allah mengatakan rahmatan min indina, bukan hanya kepada Ayub, bukan hanya kepada istrinya Ayub, bukan hanya kepada anak-anaknya, tapi buat kita semuanya. Bahkan kita bisa bangun tadi subuh, lalu setelah subuh datang ke sini, itu bukan karena kita yang punya motor, punya mobil, sehat, itu cara. Yang penting itu Allah masih ngasih rahmat. Kan betapa banyak orang yang tadi subuh tidak bisa bangun karena digugah-gugah ternyata sudah meninggal dunia. Ada. Atau pulang dari sholat subuh sampai di rumah meninggal. Ada juga. Atau la qadarallah, berangkat dari rumah dengan niat thalabul ilmi, menghadiri majelis taklim, kecelakaan meninggal. Ada. Jadi sesungguhnya inti dari keselamatan kita, kebahagiaan kita, sukses kita adalah rahmatan min indina. Itu semuanya rahmat dari Allah. Jangan sombong. Jangan sombong, jangan kemelinti. Kalau Allah ambil gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, wa dzikra lil abidin. Kisahnya Ayub ini harus dijadikan sebagai dzikra, peringatan lil abidin, untuk orang-orang yang rajin ibadah. Ini menarik juga ini. Kenapa Allah tidak mengatakan kisahnya Ayub ini harus dijadikan pelajaran buat ahli maksiat sing akeh dosane? Enggak. Ini justru mengingatkan orang yang rajin ke masjid, rajin puasa, rajin ibadah. Kenapa mereka harus diingatkan? Sebab sering ada orang itu yang aku iki rajin sholat duha, kok kayak biyen gak suge-suge. Aku iki rajin poso Senin Kemis, kok gak waras-waras linu kuwi.
Artinya ada orang yang merasa ibadahnya rajin sehingga yakin tidak akan diuji oleh Allah dengan kesedihan. Itu keliru. Justru orang rajin ibadah itu harus dikasih ujian supaya ketahuan dia istiqomah apa enggak. Kurang baiknya apa Nabi Ayub? Kok ujiannya berat? Kurang baiknya apa Nabi Zakaria? Kok ujiannya berat? Kurang baiknya apa Nabi Yunus? Ujiannya juga berat. Berarti orang yang rajin ibadah itu perlu dites istiqomahnya dengan dikasih ujian. Waktu sehat rajin jamaah, dikasih asam urat, jamaah enggak? Itu jadi perlu dites ini, istiqomah apa enggak? Karena ada orang-orang yang usianya agak sepuh, senam rutin di puskesmas, tapi gak tahu nama masjid. Jamaah kan kalau senam itu, salatnya enggak jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, pohon yang tinggi pasti anginnya kenceng. Kalau pohon itu kecil atau rumput saja, tidak perlu angin, disebul itu cukup. Nah, iman itu semakin kokoh keimanan, semakin kuat keislaman, ujiannya juga berat. Maka seberat-berat ujian hidup adalah para nabi dan para rasul. Karena mereka adalah teladan dalam keimanan, maka juga teladan dalam kesabaran seperti Nabi Ayub. Sampun. Karena itu para jamaah sekalian, dua hal yang penting yang dijadikan oleh Allah penutup di dalam kisah ini adalah rahmatan min indina. Kita sukses, kita bahagia, kita sehat, itu Allah yang kasih. Dan yang kedua, jangan kita sombong dengan ibadah. Jangan kita sombong dengan ketaatan. Jangan kita sombong dengan akhlak kita. Memang itu harus disyukuri, tapi jangan sampai kemudian memunculkan kesombongan-kesombongan di dalam diri kita. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.